lepas tangan kiri. Nah, hadirkan. Ya, udah. Yang sisa, nah, yang sisa ambil, masukkan ke sini. Kemudian seperti sarung biasa, kemudian dilipat. Wah, ini teh tos aman banget, sama ininya tuh, sama ini, sama ya. Kiri ke nepata, yang kiri ke bawah, set. Tanu kiri ya, masukkan sempatkan, kanu tadi teh diselipkan. Ini iya mah kieu we heula. Posisi di mana aja saat kayak gini teh? Posisi mah dari pesawat juga masih boleh di pesawat, tapi sudah tidak pakai kopea, sudah tidak pakai ini penutup kepala, sudah terbuka semuanya. Ini begini, nanti kalau mau tawaf baru istibah. Yang ini dibawa, kemudian dikeluarkan bahu kanan. Nah, nanti kalau mau tawaf baru istibah. Yang ini dibawa, kemudian dikeluarkan bahu kanan. Nah, kemudian sampai nanti kita di Mekah di Madinah jangan menggerutu makanan. Yang penting ada alhamdulillah. Kalau nggak suka jangan dimakan, gitu aja ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya Allah diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti sering saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, kita mulai sudah berdiri, antri, duduk, menunggu. Terus begitu nanti. Berdiri, antri, duduk, menunggu. Berdiri, antri, duduk, menunggu. Di saat menunggu, ada yang bawa Al-Quran kan? Ya. Bawa Al-Quran. Kalau tidak ada, buka HP naik Al-Quranan ya. Kemudian mengisi dengan amalan soleh. Baik Bapak Ibu sekalian, hari ini juga kita sama. Setelah sholat subuh, nunggu di A. Balik lagi ke Moka. Nanti dari Moka, balik lagi ke D. Setelah di D itu nanti kita dibagi paspor, ID card, sama boarding pass.
Kamu di Indonesia. Allah Akbar. Allah Akbar. Kurang lebih 584 km lagi kita akan sampai di Jeddah. Dan barusan kita sudah makan snack, es krim sama apa pak itu pak? Pastel udah habis ya, jangan dibuka, udah habis. Kopinya juga mantep, kopinya juga mantep. Alhamdulillah, maskapai penerbangan Saudi Arabia mantap banget. Pokoknya pelayanannya bagus luar biasa. Pengurangnya sopan, baik-baik begitu. Terima kasih Saudi Arabia Airlines. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak.
بالآخرة حسنة وقنا ربنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى 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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعانا من كل حاجات وحاجاتنا استجب دعانا من كل حاجاتنا وحاجاتنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى अपनी रात बनने से पथरी कानो आ जाओ ना आपा जानते हैं Alhamdulillah rangkaian ibadah umroh sudah selesai dilaksanakan. Insya Allah sekarang akan tahlul. Hajar itu kan bolak-balik itu Safa Marwah kan ya? Safa Marwah. Nabi Ismail sudah kehausan, air susunya juga sudah tidak ada airnya. Kemudian diinjak, kita tahu ceritanya itu. Saya ingin mengatakan begini Pak, terkadang Allah itu memberikan pertolongan di puncak ketidakberdayaan kita. Ya kan ya? Ngeskat itu, ya Allah, ya Allah. Tapi pas di puncak itu, Allah masih pertolongan. Itu dahsyatnya Allah itu begitu. Ingin manusianya itu berusaha sekeras mungkin dulu, baru pertolongan Allah. Ya, nah itu syarat. Terakhir. Nanti kajiannya kita berlanjut ya. Ini terakhir. Syekh Balela tadi, Syekh Bandar Balela tadi membacakan surat Ibrahim ayat 32 sampai 41. Kalau yang dari 31 sampai 33 itu sampai 34, salah satunya adalah wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah yang aku berikan kepada engkau tidak akan bisa menghitungnya. Kata Allah, mau bisa menghitung setiap tarik napasan, setiap pijak manusia, kenikmatan itu memang disyukuri. Makanya salah satu doa yang harus kita ucapkan ketika tawaf nanti
Kan ada sahabat, Allahumma qalil, Allahumma qalil, Allahumma qalil, ya Allah jadikanlah saya menjadi orang-orang yang sedikit. Ya Allah jadikanlah saya termasuk pada golongan orang-orang orang sedikit. Ditanya oleh Rasulullah, kenapa begitu? Karena orang yang bersyukur itu adalah orang-orang yang sedikit. Nanti kalau tahu lagi ya, kita doanya itu ya, Allahumma qalil, Allahumma qalil, ya Allah berikanlah aku, termasukkanlah aku kepada hamba-hambaku yang sedikit itu orang yang banyak. Nah, ibu sekalian, dari 35 sampai 41, terutama dari 35 sampai 37, dari 35 sampai 38, itu panduan mendidik anak. Asalina Bu, itu panduan mendidik anak. Dan tahapannya memang seperti itu. Teknisnya nanti dalam surat Al-Jumu'ah ayat 2. Tapi gambaran global mendidik anak itu memang seperti itu. 35 sampai 41, terutama 35 sampai 38. Tahapannya harus begitu. Kalau teknisnya Al-Jumu'ah. Mari kita lihat Ibu, gambaran global sedikit. Pertama akidah, anak budal asnam. Wajadlubi anak budal asnam. Anak kita itu yang pertama memang harus dijauhkan dari semua yang berbau kemusyrikan. Akidah pertama. Akidah yang pertama Pak. Kemudian yang kedua, setelah akidah beres, yang kedua adalah ibadah, liyukimu sholat. Dan sholat diucapkan oleh Nabi Ibrahim oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu diucapkan 2 kali di ayat 41-nya. Itu tema sholat. Makanya masalah besar Bapak Ibu sekalian, kalau budak SMP sholat masih susah, itu masalah besar ya. Masalah besar. Itu masalah sholat. Yang kedua, akhlak. Wajnubni anak budal asnam. Itu faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim. Itu tema akhlak itu. Ibadahnya rajin, ke umrohnya rajin, hajinya rajin, kemana-mana rajin, ya itu rajin. Tapi kalau dengan tetangga sesama manusia, obat panggil ke senyum-senyum acak. Majelis taklim rajin, tahajud rajin, sholat rajin. Ketemu dengan tetangga tidak senyum, itu belum dikatakan sebagai seorang apa mukmin. Akhlak tuh Pak, betul. Ya kayak ibu-ibu di sini Bapak sekalian ya, wajahnya itu wajah-wajah senyum gitu ya, hebat lah gitu. Wajahnya wise, bijaksana gitu ya kelihatan. Apalagi ibu ada yang guru di sini ya, dengan anak-anak dengan senyum gitu ya, itu akhlak. Kemudian yang keempat, kata Nabi Ibrahim pada Allah Subhanahu Wa Taala, setelah kita berbicara tentang akhlak, baru kita berbicara tentang materi. Materi itu Bu Ibu nomor 4. Materi. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki berupa buah-buahan. Kalimat Allah Pak, Bu, kalimat Allah ya. Buah-buahan disebutkan. Di garis bawahi kenapa harus buah-buahan? Ya kan? Harus di bawah itu, di garis bawah itu. Kenapa buah-buahan? La'allahum yashkurun, supaya kalian bersyukur. Jadi ada yang kelewat sedikit, yaitu indah baitikal muharram, bahwa pendidikan itu memang harus dekat dengan masjid. Rumah dengan sekadar view, tapi harus dekat dengan masjid. Bagi bapak-bapak yang rumahnya dengan masjid dekat, yang bisa terjangkau dengan kendaraan, silakan ke masjid, bawa anak kita. Itu adalah salah satu faktor pendidikan terhebat. Bagaimana secara teknisnya? Dalam kajian yang lain kita akan bahas. Itu aja dulu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya.